Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya yang berperan sebagai coach dan Pak Nazwir berperan sebagai coach ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Khairat. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bu Khairat sehat. Ibu Khairat gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Eh, kita mau bercerita-cerita sedikit nih Pak ya. Waktunya Ya. nggak lama, sebentar aja. Ya, Kira-kira Bu. apa nih yang mau Bapak ceritakan pada siang hari ini Pak? Sebenarnya saya mau bercerita ini sama Ibu Khairat. Begini, Bu. Saya kan guru PJOK di SD. Pas pembelajaran olahraga itu kan saya kan ada materinya di lokal atau di kelas dan juga di lapangan. Kalau di lapangan itu antusias siswa sangat tinggi. Kalau siswa-siswa tersebut dapat eh, belajar dengan menyenangkan karena dia dapat bermain di lapangan itu dengan bebas, dia bisa bermain di alam. Itu sangat menyenangkan sekali Bu Khairat. Tapi sedikit yang saya perhatikan ketika saya menjelaskan sebuah materi di lokal, itu saya lihat siswa kayaknya nggak semangat Bu Khairat. Jadi saya berpikir, kenapa siswa saya ini di lokal tidak semangat ya? Oh, jadi murid Bapak, siswa Bapak ini ketika praktek di lapangan, mereka sangat bersemangat sekali ya Pak ya. Iya, Sementara kalau pembelajaran di kelas, mereka kayak kurang bersemangat gitu. iya, iya gitu Seperti Bu itu ya Khairat. Pak. Ya, Eh, Setelah pertemuan ini, apa yang Bapak harapkan? untuk pertemuan kali ini bersama Bu Khairat, saya inginkan bagaimana ke depannya pembelajaran di kelas itu sama halnya dengan pelajaran di lapangan. Jadi di lapangan menyenangkan, saya dapat di kelas itu juga menyenangkan juga untuk murid saya, Pak. Ibu Khairat. Oh iya, berarti Bapak inginnya anak-anak itu tetap semangat tinggi ya Pak ya, baik itu Iya, belajar di lapangan maupun belajar di dalam kelas. Kalau iya, yang sekarang terjadi kan di iya, lapangan semangat, di dalam kelas kurang semangat ya Pak ya. iya. Kalau menurut Bapak pembelajaran seperti apa yang akan Bapak terapkan? Oh, kalau untuk sekarang saya di lokal itu, di kelas itu, saya memberikan sebuah catatan tentang materi yang akan saya ajarkan. Itu saya suruh siswa untuk mencatat di buku catatannya materi-materi yang pelajaran yang akan diajarkan. Itu seperti saya diktekan atau saya catat di papan tulis. Berarti pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini lebih banyak mencatat gitu ya Pak ya. Ya, Kalau kita ukur dengan skalanya 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak itu di angka berapa sekarang Pak dalam kegiatan pembelajarannya? iya. Kalau untuk di kelas itu sangat sangat saya kira tuh sangat di bawah sekali itu Bu Khairat. Saya letak angkanya untuk skalanya 4. Ya. Berarti sekarang masih di skala 4. Nah, yang ingin Bapak harapkan itu di angka berapa kira-kira Pak? Kalau saya mungkin tidak terlalu tinggi lah, tapi adalah sebuah perubahan yang saya lakukan di pembelajaran di kelas itu agar anak-anak itu dapat menikmati pembelajaran di kelas.
Saya pinginnya, 7 ya, karena kalau di praktek itu mungkin, 10 ya atau 9 karena Iya itu sangat menyenangkan sekali itu anak, itu iya. siswa. Berarti, yang ingin Bapak tingkatkan berarti dari angka 4, menjadi angka 7, itu Iya, sudah itu cukup ada bagus menurut Bapak ya? ya, adalah Eee, beda-beda sedikit, dua 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 skala, 2 iya, angka. eee, apa saja hambatan, yang Bapak hadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, Pak? Iya, mungkin saya, eee, tahu dengan diri saya di laptop itu sangat minim lah Bu Khairat, karena, mungkin karena saya malas mungkin, saya tidak menggunakan, laptop sebagai untuk penunjang bahan ajar saya, jadi saya jarang menggunakan itu, dan itu pun karena saya jarang, jadi saya, kurang paham juga menggunakan laptop itu bagaimana saya dapat menjelaskan pembelajaran, eee, sesuai dengan yang siswa, minati atau siswa yang senang siswa. Oh, seperti itu. Nah, Bapak, tadi sudah mengatakan bahwa, hambatannya mungkin di IT ya, Pak, ya? Ya seperti Eee, itulah Bu Khairat. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran Bapak belum menggunakan IT. Nah, Ya. kira-kira, apa nih, Pak, solusi, yang akan Bapak, berikan untuk, hambatan yang Bapak hadapi tersebut, Pak? Kalau untuk solusi Bu Khairat, mungkin yang pertama sekali mungkin saya motivasi diri saya Bu Khairat ya, agar saya mau belajar, agar saya mau, belajar menggunakan laptop, menggunakan IT untuk, Mmm, proses pembelajaran. Kemudian saya akan belajar di YouTube bagaimana cara-cara membuat sebuah media pembelajaran, ya. Itu mungkin itu Bu Khairat. oh oh, ya, baik, Pak. Eee, Tadi, Bapak bilang, eee agar, siswa Bapak itu bersemangat dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, kira-kira, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tersebut, Pak? Ya, kalau rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mungkin, sebuah metode pembelajaran di kelas akan Mmm, saya terapkan supaya pembelajaran menyenangkan, atau yang kedua terpikir dengan saya seperti membuat video menarik tentang pembelajaran yang akan diajarkan, mmm, atau yang ketiga seperti memberikan ice breaking supaya siswa itu mmm, bersemangat di lokal, iya. atau lakukan diskusi kelompok. Itu yang terpikir sama saya, Bu Khairat. Iya, jadi, rencana Bapak dalam kegiatan pembelajaran itu, ada menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau yang menyenangkan ya, Pak, ya. Ya, Kemudian membuat video pembelajaran, ya, ya, kemudian juga memberikan ice breaking dan, melakukan diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kan ada iya, beberapa rencana tuh, Pak, yang Bapak, ingin laksanakan. Kira-kira, yang mana yang akan Bapak prioritaskan, untuk, Bapak laksanakan lebih cepat gitu, Pak? kalau dari yang saya pikirkan tadi, Bu Khairat, yang dari 4 yang saya pikirkan tadi, seperti membuat metode, membuat video, ice breaking dan diskusi kelompok, saya menarik, membuat video pembelajaran yang menyenangkan atau yang menarik untuk siswa. Ya, berarti Bapak akan, membuat video pembelajaran terlebih dahulu ya, Pak, agar, Iya. siswa itu lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, kira-kira kapan nih, Pak,
akan Bapak laksanakan membuat video pembelajaran itu, Pak? Ya, kalau untuk waktunya Bu Khairat, karena tadi saya sudah memotivasi diri saya, Hmm. kalau pendapat saya lebih cepat, mungkin lebih baik Bu Khairat. Ya, segera. Mungkin dalam 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 minggu ini, ada Iya, pembelajaran di kelas 4. ya karena lebih cepat juga dapat dampak hasilnya ya, Pak ya. Iya. Nah, eee, kan Bapak sudah merencanakan membuat video. Kira-kira menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak buat. Mmm. Kalau untuk ukuran keberhasilan, itu mungkin siswa dia dapat, senang belajar dengan menampilkan, eee, video-video pembelajaran yang menarik. Jadi siswa itu dia dapat menonton, karena kita tahu bahwasanya siswa itu dia sangat senang sekali untuk melihat video-video, terlebih video itu, bergerak. Iya, Keluar ya nggak apa-apa nggak keluar apa-apa. dari Ya nggak apa-apa Bu Khairat. Kalau untuk pertanyaan Bu masalahnya. Khairat tadi, jadi apa ukuran keberhasilan ya Bu Khairat ya? Ya, apa Iya, ukuran keberhasilan? iya. Mungkin siswa itu dapat senang belajar di lokal dengan menonton video pembelajaran, karena kita tahu bahwasanya siswa itu dia sangat senang sekali menonton, terlebih seperti video-video itu kan, eee, gambarnya kan bergerak. Nah, jadi siswa itu kan senang nanti dia melihat video pembelajaran itu Bu Khairat. Nah, apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Kalau untuk komitmen, Bu Khairat, untuk pembelajaran, saya dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin saya akan menerapkan Bu Khairat, saya akan menerapkan, seperti menayangkan video-video pembelajaran itu setiap, saya masuk ke kelas, eee, kemudian video-video itu akan dilihat oleh anak-anak agar anak itu dapat senang belajar di kelas. Oh iya, baik. Dalam hal ini, siapa yang akan membantu Bapak, dalam, menjaga komitmen Bapak tersebut? Kalau untuk yang membantu Bu Khairat, mungkin ada teman-teman, sejawat di sekolah, dia sudah Mhm. menerapkan, menayangkan video-video pembelajaran di kelasnya. Saya melihat itu, siswanya sangat antusias belajar, antusias memperhatikan, materi-materi yang ditayangkan. Mmm. Mungkin sama Ibu Dewi itu saya bisa bertanya Bu Khairat? Oh iya, berarti, ada rekan di sekolah Bapak yang akan membantu ya, Pak, ya? Ya, Nah, bagaimana tindak lanjut, dari sesi coaching ini, Pak? untuk tindak lanjut, untuk sesi coaching ini mungkin, saya akan menerapkan video pembelajaran setiap saya mengajar. Telepon kawannya Bu Lel.
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Alah, Iya, berarti Bapak akan menerapkan rencana yang telah Bapak susun tadi dalam Ya, setiap kegiatan pembelajaran untuk setiap kelas ya Pak ya. ya, Oke, sekarang kita sudah berada di ujung waktu nih Pak. ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini Pak? Oh, yang boleh saya host. rasakan, Beko masuknya langsung deh. untuk pertemuan kita kali ini, Bu Khairat, saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi dengan eh, menggunakan video pembelajaran agar siswa dapat bersemangat belajar di kelas. Bagus sekali Pak. Semoga Bapak bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak dan murid-murid Bapak bisa lebih bersemangat ketika belajar di kelas maupun belajar di luar ruangan. Ya, terima kasih Ibu Khairat atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, Bu Khairat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Lanjut Bu Khairat. Lanjut Pak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya menjadi coach dan Bu Khairat menjadi coaching. Koci. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Khairat. Selamat sore Pak. Ya, ya tadi Bu Khairat chat kita mau ada sebuah pertemuan di ruang virtual. Alhamdulillah sekarang kita sudah dipertemukan di ruang virtual. Ya, bisa Ibu Khairat bercerita apa yang mau dibahas atau masalah apa yang mau dibahas untuk pertemuan kita sekarang ini Bu Khairat? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya ini Pak ya. Iya. Jadi begini Pak, ada satu murid saya yang belum pandai membaca. Nah, saya bingungnya di sini Pak, bagaimana cara saya melakukan pembelajaran eh, supaya bisa ditangkap oleh semua murid dan tujuan pembelajaran saya itu tercapai, Pak. Oh, jadi Bu Khairat di lokalnya ada salah satu siswa yang belum bisa membaca Ibu Khairat ya. Iya, Jadi menjadi kendala untuk pembelajaran berikutnya karena siswa yang belum baca itu kan nanti dia akan tambah ketinggalan nanti ya Bu Khairat ya. Ya. iya Pak. Kira-kira apa tujuan pembicaraan kita pada hari ini Bu Khairat? Saya berharap setelah pembicaraan kita ini saya bisa mendapatkan solusi tentang bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan supaya murid saya itu bisa mencermati atau memahami materi pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai, Pak. Oke. Berarti bagaimana siswa yang tadi yang belum bisa membaca itu kita berikan strategi-strategi ya Bu Khairat ya, supaya Iya, dia bisa cepat pandai membaca Bu Khairat ya. Kalau untuk sekarang untuk siswa yang belum pandai membaca itu kira-kira untuk skala 1 sampai 10 itu kira-kira berada di angka berapa Bu Khairat? kalau sekarang saya rasa masih di angka 5, Pak.
Berarti berada di angka berarti tengah ya Bu Khairat ya? Iya, Berada di angka 5, berarti siswa itu memang butuh perhatian agar supaya siswa itu dapat meningkat ke arah yang baiknya. Ya. iya Pak. Kalau menurut Bu Khairat, untuk siswa tersebut maunya di skala berapa? Tadi kan 5, maunya berapa? Iya. Kalau menurut saya, angka 7 itu, sudah cukup bagus itu Pak untuk, murid saya seperti itu. Berarti Bu Khairat tuh memang ya harus memberikan sebuah strategi itu Bu Khairat. Karena Bu Khairat harus meningkatkan 2 angka dari 5 ke angka 7. Itu memang butuh strategi itu Bu Khairat ya. Ya. Iya Pak. Apa hambatan yang Ibu hadapi? Hambatannya mungkin, yang pertama murid itu, kurang banyak belajar seperti Ya, di sekolah. Kalau di sekolah kan waktunya sebentar. Kalau kita sudah berada di kelas 5, nggak mungkin kan Pak kita mengajarkan membaca fokus ke itu Pak. Sementara materi lain sudah banyak. Kemudian itu termasuk hambatan bagi saya. Nggak mungkin saya fokus mengajarkan satu anak tersebut untuk membaca, ya kan Pak. Kemudian hambatan yang kedua, kalau di rumah, kebetulan rumahnya dekat sekolah, saya perhatikan kurang belajar di rumah. Mungkin banyak murid ini dikasih main HP, seperti itu Pak. begitu ya Bu Khairatnya. Berarti kadang-kadang materi yang kita terapkan di lokal, kadang-kadang materi ini lanjut, tapi anak ini belum memahami Bu Khairatnya. Iya Iya. Pak. Kalau dapat siswa itu dia juga ikut bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran yang kita berikan ya Bu Khairatnya. Iya Ya, Pak. karena terbatas karena siswa itu belum bisa membaca, jadi Mm-mm. anak tersebut ketinggalan pada Iya. materinya. Heeh. Ya. Menurut Bu Khairat, apa sebuah rencana atau solusi dari hambatan tadi? Kalau yang saya pikirkan, mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kali ya Pak ya, karena dengan adanya diferensiasi itu kita bisa misalnya diferensiasi konten, ada yang Ya, berupa bacaan, ada yang berupa video. Mungkin di sana anak itu bisa lebih memahami materi, walaupun keterbatasannya masih belum bisa membaca, tapi dia masih bisa tetap memahami materi yang saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, strategi menurut saya itu berkoordinasi dengan orang tua agar di rumah si anak lebih dibimbing untuk belajar membaca seperti itu, Pak. ya. Sebenarnya kalau diperhatikan yang Ibu Khairat sampaikan tadi ada 2 pilihan seperti memberikan pelajaran berdiferensiasi, ada seperti mendengar video ya Bu Khairatnya, atau Ya, mendengar ya, atau melihat. Kemudian Ibu Khairat berkolaborasi bersama orang tua. orang tua. Ha, Ya, berarti bisa juga untuk meningkatkan siswa itu dapat me- bisa cepat pandai membaca Bu Khairatnya. Ya, ya, Pak. kalau menurut Bu Khairat dari dua 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 tadi, eh, kira-kira mana yang Ibu prioritaskan? Kalau menurut saya yang saya prioritaskan itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti menurut Bu Khairat pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Khairat ya, Iya, Pak. agar cepat siswa tersebut pandai untuk membaca. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut Bu Khairat kapan pembelajaran berdiferensiasi itu akan dilaksanakan? Secepatnya kalau bisa saya laksanakan dalam minggu ini, Pak. Oke, memang luar biasa Bu Khairat ya.
Iya, Kalau kalau untuk kalau ya, ya, kalau untuk perubahan ke arah yang lebih baik, lebih cepat kan lebih baik, Pak. iya betul Bu Khairat. Ya, dikasih jempol tuh Bu Khairat tuh, bagus. Karena untuk pendidikan ini kita kasihan dengan siswa karena temanya sudah pandai membaca semuanya, dia belum. Bagaimana strategi-strategi yang akan kita laksanakan supaya siswa itu dapat mengimbangi tema-tema yang lain. Ya, itu memang tugas seorang guru, Bu Khairat ya. Iya, Pak. Ya, untuk ukuran keberhasilannya menurut Bu Khairat bagaimana itu? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya, eee, anak itu bisa paham, eee, materi, bisa memahami materi yang saya ajarkan, baik, maksudnya, walaupun tidak dengan cara membaca, tapi dia paham apa tujuan dari materi yang saya ajarkan. Kemudian, anak itu bisa setidaknya membaca, eee, 1 kata lah minimalnya. Itu baru, menurut saya tingkat keberhasilannya. Ya, jadi menurut Bu Khairat tuh keberhasilannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti siswa itu akan difokuskan Bu Khairat ya. Iya, Pak. Bagaimana dia bisa membaca dari suku kata dulu Bu Khairat ya. Iya, Ya akhirnya dia dapat melengkapi kata-kata itu menjadi kalimat. Ya, eee, berarti sekarang apa komitmen terhadap rencana yang Ibu terapkan itu? eee, kalau komitmen saya akan terus menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi, dalam setiap kegiatan pembelajaran, agar kebutuhan murid saya itu terpenuhi. Ada yang misalnya kalau yang, bisa membaca, oke lah kan bisa dengan beberapa bacaan kayak diferensiasi konten gitu, Kak. Dalam diferensiasi proses juga seperti itu. Kemudian dalam diferensiasi produknya juga, bisa saya lihat, hasilnya dalam bentuk yang berbeda seperti itu, Pak. Jadi, intinya tujuan pembelajaran, yang saya harapkan itu dapat tercapai dengan baik. Iya, berarti yang saya tangkap berarti Ibu Khairat mau pembelajaran pemerataan untuk siswa di kelasnya Bu Khairat ya. Jadi Iya, Pak. siswa itu dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Iya, Jadi siswa yang cepat mendapatkan pembelajaran, yang sedang, yang rendah penalarannya, dan akhirnya siswa itu mendapatkan sesuai dengan haknya. Begitu iya, Bu Pak. Khairatnya? Iya, Ya, Pak. ya. Eee, kira-kira siapa yang dapat membantu untuk rencana Bu Khairat itu? Kalau yang dapat membantu saya, kalau yang di sekolah itu ada rekan sejawat, kemudian, eee, untuk di rumah yang akan membantu itu tentunya orang tua, membantu untuk
Iya, iya. Mungkin itu biasa Bu Khairat karena kita di ruang virtual, Iya, mungkin ada gangguan jaringan, ya. iya Ya. Pak. Jadi kira-kira, siapa yang dapat membantu Bu Khairat tadi? Ya. Kalau di sekolah yang dapat membantu saya itu rekan sejawat. Seperti di sekolah saya ada guru kelas 1 yang saya bisa bertanya, bagaimana tipsnya atau triknya agar, bisa, eee, siswa itu cepat membacanya. Kemudian kalau di rumah, yang bisa membantu saya itu untuk di rumah siswa adalah orang tuanya, yang akan membimbing dan memantau terus bagaimana perkembangan si anak dalam membaca, dan terus meminta kepada orang tua agar terus melatih anaknya membaca di rumah, seperti itu, Pak. Berarti Ibu Khairat, dapat, dibantu langsung oleh orang tua murid langsung di rumah ya Bu Khairat ya? Iya, Pak. Jadi dipantau terus anak tersebut supaya, tujuan Ibu Khairat itu tercapai. Siswa itu dapat, cepat dia pandai membaca. Ya, Iya. menurut, Bu Khairat bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Tindak lanjut sesi coaching ini saya akan menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi tersebut dan saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid tentang, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oke, berarti langsung diterapkannya Bu Khairat ya? Iya, Pak. Iya, bagus bagus sekali Bu Khairat ya. Jadi kita kasihan dengan siswa yang belum baca itu ya Bu Khairat ya? Iya, Ya, Pak. iya, kita sampai ya Bu Khairat ya di sesi refleksi ya Bu Khairat. Ya, apa yang Ibu Khairat dapatkan pada pertemuan kita untuk saat ini? Setelah pertemuan ini, saya mendapatkan, gambaran yang awalnya saya bingung nih, Pak, ya, seperti apa sih cara mengajarnya, ini anak ini ada yang belum bisa membaca. Nah, setelah percakapan ini saya merasa, mendapatkan, gambaran bagaimana, eee, menerapkan pembelajaran, yang mana anaknya ada yang masih belum pandai membaca. Nah, saya dapat gambaran untuk, eee, melakukan atau menerapkan strategi seperti apa yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti langsung ya Bu Khairat ya diterapkan ya Bu Khairat ya? Insya Allah, Pak. Iya. Ya, kita berada di akhir sesi Bu Khairat. Ya, Ya baik, ya eee, mungkin, pertemuan kita untuk hari ini udah selesai Bu Khairat. Ya, iya, terima kasih banyak Pak, telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya dan akhirnya saya juga bisa mendapatkan gambaran, tentang masalah yang saya hadapi ini, Pak. iya. Saya juga senang Bu Khairat kita saling bertukar pikiran bagaimana kita dapat, mencari sebuah solusi ya Bu Khairat ya. Ya, Saya Pak. hanya membantu Bu Khairat ya supaya Bu Khairat mengali potensi Bu Khairat untuk memecahkan masalahnya. Ya. Ya baik Bu Khairat, saya permisi Iya. dulu. Ya, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.